Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan dari kutubut at-tis'ah. Yang pertama adalah Sahih Bukhari dan Muslim. Dimulai dari Sahih Muslim merupakan kitab hadis yang menempati urutan kedua setelah Sahih Al-Bukhari. Secara umum keduanya banyak mempunyai kesamaan dalam metode dan penetapan kriteria hadis sahih. Hanya saja ada sedikit perbedaan di mana Imam Al-Bukhari mensyaratkan perawi atau antara guru di samping semasa juga harus bertemu langsung. Sedangkan Imam Muslim hanya mensyaratkan semasa saja tanpa harus bertemu. Sebenarnya Imam Muslim tidak mewajibkan bertemu, karena tujuan bertemu tersebut telah tercakup dalam syarat hadis sahih, yaitu perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah akan menjunjung tinggi kejujuran. Jika ia bertemu, maka ia akan berkata bahwa dirinya telah bertemu dengan gurunya. Sebaliknya, jika tidak bertemu, maka ia akan mengatakan yang sebenarnya. Karena jika tidak, maka perawi tersebut tidak lagi thiqah, karena tidak jujur, di mana kejujuran merupakan salah satu karakteristik keadilan. Satu sisi dari kestiqahan perawi selain kedhobitan. Tentang mana yang lebih unggul antara Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim, tampaknya dapat dilihat dari segi mana seorang melihat antara kedua kitab sahih tersebut. Kalau dilihat dari persyaratan yang ditetapkan Al-Bukhari, maka Sahih Al-Bukhari lah yang lebih unggul. Tetapi kalau dilihat dari segi penulisan dan sistematikanya, maka Sahih Muslim lah yang lebih baik. Begitu juga tentang penyebutan sumber Muslim lebih jelas dari Al-Bukhari, karena Al-Bukhari hanya sering menyebutkan kunyah saja, sedangkan di saat lain menyebutkan nama aslinya. Berikut adalah perbedaan antara Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun persamaannya adalah dari metode penulisannya, yaitu menggunakan metode Al-Jami'. Berikutnya adalah kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmizi, kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Sunan Ibnu Majah, dan kitab Sunan Al-Darimi. Kelima-limanya menggunakan metode penulisan yang sama, yaitu menggunakan metode penulisan sunan. Adapun kitab Sunan Abu Dawud memiliki karakteristik dan kekhasannya. Di antaranya, yang pertama, sesuai dengan namanya, kitab Sunan menunjukkan bahwa isi materi-materi hadis yang dimuat banyak berhubungan dengan masalah-masalah hukum atau spesialisasi masalah hukum. Kedua, dalam setiap bab yang tercantum di dalam kitab Sunan tersebut hanya memuat sedikit jumlah hadis dalam setiap babnya. Ketiga, kitab Sunan ini tidak banyak memuat perkataan-perkataan atau asar sahabat. Keempat, dalam Sunan Abu Dawud juga banyak menyebutkan jalur sanad hadis. Dan tampaknya ini pula lah yang menyebabkan adanya perbedaan di kalangan ulama dalam menghitung jumlah hadis yang terkandung di dalamnya. Berikutnya ada karakteristik dan kekhususan yang dimiliki kitab Al-Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi. Di antaranya, yang pertama, sesuai dengan namanya kitab Jami', kendati terkadang juga disebut sunan tapi tidak populer, bahwa isi kitabnya itu tidak hanya berhubungan dengan hadis-hadis yang berhubungan dengan hukum, tetapi juga termasuk yang berhubungan dengan akhlak, iman, dan lain-lain. Kedua, dalam kitab ini banyak mencantumkan pendapat para faqih, qadhi, dan para ulama awal serta banyak menghimpun hadis-hadis yang makbul di kalangan ahli fikih. Ketiga, adanya penjelasan dan penyebutan laqab dan kunyah para perawinya. Keempat, memakai istilah hadis atau ilmu hadis yang tidak dipergunakan oleh ulama sebelumnya, seperti Hasan, Sahih, Hasan Gharib, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu adanya penyederhanaan dalam penyebutan jalur sanad hadis. Terlepas dari penilaian para ulama yang bervariasi, baik yang memuji maupun yang mengkritiknya, tetapi yang paling penting adalah bahwa kitab ini tidak diragukan lagi, dikatakan sebagai karya besar yang sering dan banyak dijadikan referensi para ulama dari dahulu hingga sekarang. Adapun yang menjadi karakteristik dari kitab Sunan An-Nasa'i, yaitu yang pertama, menyangkut isi dari 50 kitab atau bab yang dimuat di dalam kitab Sunan An-Nasa'i ini hanya 2 bab saja yang di luar masalah hukum,
Yang kedua yaitu menyangkut kualitas hadis-hadis yang dimuatnya, karena Sunan An-Nasa'i merupakan hasil seleksi dari Sunan Al-Kubronya. Maka menyimak dari berbagai penilaian ulama, disimpulkan bahwa kitab Sunan tersebut memuat hadis-hadis yang berkualitas sahih, hasan, dan meskipun ada yang dhaif namun sedikit sekali. Yang ketiga yaitu kita patut bersyukur atas tersusunnya kitab Sunan Al-Nasa'i ini, bahwa kita tidak bisa mengklaim bahwa mereka memang sengaja memasukkan hadis-hadis dhaif atau bahkan makhdhuf. Mungkin Al-Nasa'i memiliki standar khusus serta pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memasukkan hadis-hadisnya di dalam karyanya. Yang selanjutnya adalah dari kitab Sunan Ibnu Majah, yaitu karakteristiknya yang pertama menyangkut isi topik yang dimuat di dalamnya lebih kompleks, meskipun persisnya kecil dan yang lebih dominan adalah masalah fikih. Yang kedua yaitu dari kualitas hadis-hadis yang dimuatnya. Hal yang paling menarik dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah zawaidnya. Meskipun ada ulama yang menilai bahwa mayoritas hadis-hadis zawaid itu berkualitas dhaif, namun itu merupakan keistimewaan intelektual Ibnu Majah. Adapun yang menjadi karakteristik kitab Sunan Ad-Darimi adalah dari judul kitab Al-Hadis Al-Musnad Al-Marfu wa Al-Mauquf wa Al-Maqtu. Dalam penerbitannya diubah menjadi Sunan Al-Darimi. Perubahan judul ini dilakukan untuk menyesuaikan sistematika penyusunan kitab yang disusun berdasarkan tata urutan dan sistematika kitab fikih. Oleh karena itu diberi judul Sunan. Kitab ini berisi 24 kitab, ratusan bab, dan 3.367 hadis. Yang berikutnya adalah Muwatta Imam Malik. Adapun yang menjadi karakteristik Al-Muwatta adalah yang pertama, kitab hadis yang pertama kali dikodifikasi. Yang kedua, bersih dari mukadimah dan tersistematisasi menurut bab-bab fikih. Yang ketiga, Al-Muwatta memuat fatwa-fatwa Malik Ibnu Anas Ibnu Malik dalam tema-tema fikih dan fatwa-fatwa para mujtahid. Yang keempat, mendapatkan pujian yang luar biasa dari para ulama. Yang kelima, pendapat Malik Ibnu Anas Ibnu Malik bahwa menukatikan hadis dalam sanad tidaklah tercela. Yang keenam, yaitu yang terakhir, dicetaknya Al-Muwatta secara berulang-ulang di India, Maghribi, Tunisia, dan Mesir. Dan berikutnya, yang terakhir pada pembahasan kita kali ini adalah karakteristik kitab Musnad Ahmad. Kitab Musnad Ahmad ini memuat 40.000 hadis, kurang lebih 10.000 diantaranya dengan berulang-ulang. Hadis-hadis yang terdapat di dalam Musnad Ahmad dapat dibagi menjadi 6 macam sebagai berikut. 1. Hadis yang diriwayatkan Abdullah dari ayahnya, Ahmad Ibnu Hambal dengan mendengar langsung. Hadis seperti ini paling banyak jumlahnya di dalam Musnad Ahmad. Yang kedua yaitu hadis yang didengar Abdullah dari ayahnya dan dari orang lain. Hadis semacam ini sangat sedikit jumlahnya. Yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan Abdullah dari selain ayahnya atau zawaid Abdullah. Yang keempat, hadis yang tidak didengar dan dibacakan Abdullah kepada ayahnya, tetapi Abdullah menjumpai dan kitab sang ayah yang ditulis tangan. Yang kelima, hadis yang tidak didengar Abdullah dari ayahnya, tetapi dibacakan di depan ayahnya. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Qati. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.